Selamat bergabung dalam ibadah online Sekolah Minggu Gereja Parapah Reso GKE Palangkaraya Tengah. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama bersukacita. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dari dalam Alkitab. Kakak-kakak, guru sekolah hari Minggu GKE Parapah hari ini mendapatkan kesempatan menemani kalian lo adik-adik untuk beribadah sekolah minggu. Nah, kakak harap kita tetap semangat ya. Meskipun kita ibadah hanya online, tetapi kita tetap bersyukur karena kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kakak mau sapa dulu ya. Apakah adik-adik kelas kecil, kelas tengah, kelas besar sudah siap ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Nah, pada pagi hari ini kita ingin mengingatkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, adik-adikku yang ada di rumah, kakak undang berdiri. Kita mau membuka ibadah kita dengan satu lagu pujian. Tapi kakak mau untuk lagu pujian yang satu ini kita nyanyikan dengan semangat ya. Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Ayo kita nyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Adik-adikku, mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah membangunkan kami dari tidur kami satu malam yang sudah kami lewati. Tuhan, tolong berkati hati kami, pikiran kami, tubuh kami, supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, dipersilahkan untuk duduk kembali. Nah, pada pagi hari ini kembali kakak mau mengingatkan kalian yang ada di rumah bahwa sekarang kita perlu mempunyai saat teduh setiap hari. Karena saat teduh adalah sejenis ibadah sehari-hari. Hanya dengan memelihara saat teduh yang normal setiap harinya, kita baru dapat menghasilkan buah-buah kehidupan. Renungan harian dan membaca firman Tuhan dapat memperkaya kehidupan rohani kita sehari-hari dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Sekarang kakak ingin semua adik-adik di rumah harus mempunyai saat teduh. Kalian bisa terus mempunyai persekutuan pribadi dengan Tuhan. Sebagai nas bacaannya dan renungan harian kalian pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-1b sampai dengan ayat yang ke-21. Kakak kasih tema, kesadaran baru. Nah, adik-adik, ayo kembali kita naikkan pujian dengan judul Engkau Yesus Tuhanku. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri. Ikutin gerakan kakak di depan ya.
Silakan untuk duduk kembali. Setiap orang tua pasti bangga bila anaknya berprestasi, baik di bidang akademis maupun non-akademis. Jika ada orang tua membanggakan anaknya, apakah yang menjadi kebanggaan kita dalam hidup ini? Kekayaan, gelar, akademis, pengalaman, koneksi, status jabatan, dan sebagainya. Lain orang, lain pula kebanggaannya. Yang dimiliki oleh Paulus dalam perjalanan hidupnya, Paulus mengalami pengalaman yang sedemikian luar biasa adik-adik yang telah mengubah hidupnya. Segala macam pengalaman yang hebat masa lalunya, kini baginya hanyalah sampah atau kotoran. Sesuatu yang tidak akan pernah dibanggakan setiap orang. Perubahan itu dikarenakan pengenalan akan Tuhan Yesus secara pribadi. Namun demikian, Paulus tetap sadar bahwa pengalaman itu adalah anugerah Tuhan, bukan pengalaman untuk mengendalikannya. Paulus tetap menyadari ketidaksempurnaannya. Pengalaman Paulus kiranya juga membuat kita makin menyadari bahwa kita bisa bukan karena kemampuan diri sendiri, melainkan karena Dia, Tuhan, yang memberkati. Apakah kita masih mau larut dalam kebanggaan kita pada masa lalu? Sekarang adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, kembali kita naikkan pujian kita dengan judul Kerja Buat Tuhan. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri dan ikutin gerakan kakak berdua di depan ya. Adik-adik, sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Adik-adik semua, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau terus menyertai dan menemani kami dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu, Tuhan. Biarlah suara Tuhan yang terus ada di dalam hati dan pikiran kami, untuk kami dapat mengerti isi firman Tuhan hari ini dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nas pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan amanah Nas GKE diambil dari kitab Kejadian pasal 45 ayat 3 sampai dengan 11 dengan perikop Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku
mendahului kamu. Karena setelah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosyen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu akan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Adik-adikku, jagoan Kristus, kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang menjemput kita. Oleh sebab itu, kita harus berjaga-jaga. Ada beberapa alasan mengapa kita harus berjaga-jaga. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Dalam hal ini, kedatangan Tuhan digambarkan seperti pencuri di malam hari. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan pencuri datang. Oleh karena itu, kita harus siap siaga dalam menantikan kedatangan Tuhan. Kita adalah anak-anak terangnya yang telah dipilih dan ditetapkan Tuhan untuk tidak ditimpa murka Allah. Kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib dan melalui kebangkitannya. Di dalam Kristus Yesus ada jaminan keselamatan yang pasti. Nah, apakah yang harus kita lakukan supaya tetap berjaga-jaga? Ada 2 cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, menggunakan perlengkapan rohani, perlengkapan yang Tuhan berikan kepada kita, ialah berbaju jirahkan iman dan kasih dan berketopong keselamatan. Perlengkapan ini berkaitan dengan hidup kita secara pribadi dengan Tuhan. 2. Saling menasihati satu dengan yang lain. Dalam menantikan Tuhan dengan tujuan kita dapat saling membangun dalam menantikan Tuhan. Nah, di saat kita melakukan kesalahan maupun ketika kita mulai lemah dalam pertumbuhan iman kita kepada Kristus, hendaklah kita berjaga-jaga. Oleh karena hari ini Tuhan akan datang, kuatkanlah satu dengan yang lain dalam menantikan kedatangannya yang entah kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Jadi harus berjaga-jaga ya adik-adik. Nah, sebelum kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan melewati cerita Alkitab, apa yang kita lakukan? Adik-adik, ikutin gaya kakak di depan ya. Adik-adik kakak undang untuk berdiri. Dengar firman Tuhan, Simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Mari kita angkat pujian dengan judul 5 roti dan 2 ikan. Hai teman
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala, dan pejamkan matanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami memohon Allah Kudus untuk menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti dan tahu apa yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan dapat melakukan firman-Mu. Tolong urapi kami sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, cerita minggu ini ada kelanjutannya dengan cerita kita minggu lalu. Nah pada minggu ini bertemakan Allah menyelamatkan umatnya, Tuhanlah keselamatanku. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-7 sampai dengan pasal yang ke-8. Nah adik-adik, siapa di sini yang suka bermain atau bermandi hujan? Ayo, siapa yang suka mandi hujan? Nah adik-adik pasti asik sekali ya kalau kita bisa main hujan atau mandi hujan. Tetapi kalau kita berlama-lama mandi hujan, kita bisa sakit. Nah adik-adik bisa bantu kakak kasih jawaban bagaimana cara kita melindungi diri kita dari hujan? Iya, untuk melindungi diri kita dari hujan bisa menggunakan payung, bisa berada di dalam mobil, dan bisa berada di tempat yang aman seperti di dalam rumah. Enak ya adik-adik kalau hujan sambil tiduran di dalam rumah. Adik-adik, saat air bah akan turun, Nuh beserta dengan ketujuh anggota keluarganya, yaitu istrinya, 3 anaknya yaitu Sem, Ham, dan Yafet, dan juga 3 menantu dari Nuh. Nah jadi ada 8 orang yang masuk ke dalam bahtera. Tidak lupa juga ada banyak binatang yang telah Allah perintahkan untuk harus masuk ke dalam bahtera agar tetap hidup. Ada burung gagak, ada burung merpati, dan masih banyak lagi. Padahal enak ya adik-adik ketika turun hujan sambil tidur di dalam rumah. Tetapi turunnya hujan kali ini sangat lama sekali dan dapat membuat seluruh isi bumi itu tenggelam. Jadi supaya Nuh dan juga keluarganya beserta binatang-binatang itu tidak tenggelam, mereka harus masuk ke dalam bahtera. Hujan turun lebat meliputi bumi selama 150 hari adik-adik. Gunung-gunung yang tinggi sekalipun ikut tenggelam, dan yang tersisa hanyalah bahtera Nuh dan seisinya. Kemudian air bah semakin surut, bahtera Nuh kandas di pegunungan. Untuk melihat keadaan bumi, Nuh melepaskan burung pertama, yaitu burung gagak. Burung gagak itu terbang pulang dan pergi dari bahtera karena rupanya air bah masih belum surut. Nah kemudian Nuh melepaskan burung yang kedua, yaitu burung merpati. Dan burung merpati ini juga kembali ke bahtera karena tidak ada tempat untuk tumpuan kakinya. Kemudian 7 hari Nuh kembali melepaskan burung merpati, dan burung itu kembali dengan membawa daun zaitun. Ini artinya sudah ada pepohonan yang berada di atas air. Kemudian 7 hari Nuh melepaskan kembali burung merpati, dan burung itu tidak kembali adik-adik. Nah ini menandakan burung merpati sudah mendapatkan tempat untuk bertumpu. Nuh berada di dalam bahtera menunggu air sudah benar-benar surut dan menunggu perintah dari Tuhan. Akhirnya Tuhan memerintahkan Nuh untuk keluar dari bahtera. Air bah telah surut, tidak ada banjir lagi. Hebat ya Tuhan. Ia Allah yang menyelamatkan umat yang dikasihinya. Karena Tuhan telah memberikan keselamatan kepada Nuh dan keluarganya,
Maka Nuh mendirikan mezbah untuk memberikan korban bakaran bagi Allah. Adik-adik, dari cerita ini kita mengetahui bahwa Allah begitu mengasihi kita dan menyayangi kita. Allah selalu memperhatikan apa saja yang ada di dalam kehidupan kita. Dia akan memimpin kehidupan kita dan memberikan keselamatan bagi umatnya yang percaya. Jadi adik-adik, kita harus patut untuk mengakui karya keselamatan adalah dari Allah. Amin untuk cerita firman Tuhan pada minggu ini. Adik-adik, kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas kebaikan dan juga kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami dapat melewati hari-hari kami yang telah lalu. Kami dapat menginjakan hari pada hari ini hanya bersuka cita karena pengasihan dari Tuhan. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Dalam cerita itu menjadi penopang bagi kehidupan kami, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, agar kami selalu bersyukur dan juga mengakui bahwa karya keselamatan hanya daripada Tuhan. Ya Tuhan, Engkau berkati juga teman-teman kami, biarlah selalu di dalam perlindungan tangan Tuhan. Berdoa juga untuk kedua orang tua kami, biarlah selalu Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Kau berkati usaha pekerjaan mereka, biarlah Tuhan Engkau memberkatinya. Dan juga Tuhan, Engkau berkati guru-guru sekolah minggu, biarlah selalu di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kau berikan mereka kesehatan, supaya dapat mengajar anak-anak sekolah minggu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami akhiri doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid-Mu. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kepada kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan tentang persembahan yang terdapat dalam Ibrani pasal 13 ayat 15 yang demikian bunyinya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Adik-adikku, marilah kita berdoa, tundukkan kepala, lipatkan tangan dan pejamkan matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Kau telah memberikan kekuatan, kesehatan buat kami. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan pada saat ini kami ingin mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Sekecil apapun yang kami berikan Tuhan, Engkau telah memilihkan hati kami. Dengan ketulusan hati kami ingin mempersembahkan persembahan ini hanya untuk kepujian dan hormat nama Tuhan. Terima kasih, biarlah Tuhan terima persembahan kami, agar persembahan ini dapat menjadi berkat yang harum di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, untuk mengiringi persembahan kita, marilah kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri. Sebab Dia baik.
Adik-adikku, ibadah kita pada pagi hari ini akan berakhir. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami dapat mengikuti ibadah dari awal sehingga kami boleh memuji memuliakan Tuhan serta mendengarkan cerita Alkitab pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mengingatkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu, tidak menjadi serigala yang berburu domba, yang hanya memuji memuliakan nama-Mu, tapi perbuatan kami jauh dari kata baik. Tuhan Yesus, biarlah kami juga bisa diingatkan kembali dalam kehidupan kami sehari-hari, dimanapun untuk menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik bagi perbuatan, sehingga kami juga memberi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, ampunilah akan segala salah dan dosa kami, melewati tutur kata, tingkah laku, adat istiadat kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita, adik-adik kakak undang untuk berdiri, kita menyanyi Hanya Karena Anugerah. Adik-adik yang ada di rumah, kakak tidak pernah bosan-bosan untuk selalu mengingatkan agar adik-adik di rumah menerapkan protokol kesehatan COVID-19, yaitu 3M. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Demikianlah ibadah sekolah hari Minggu Jemaat GKI Parapah Resort Palangkaraya Tengah. Semoga menjadi berkat bagi kita semua ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.